Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua yang menyaksikan video saya ini selalu dikaruniai kesehatan, keselamatan, kemudahan rezeki, dilancarkan segala usaha dan sukses selalu. Oke sahabat, di sini saya akan melakukan pemanenan terhadap pupuk organik cair ini yang saya buat sudah 15 hari yang lalu dari sisa-sisa kotoran dapur sahabat. Sisa-sisa kotoran dapur yang sudah saya fermentasi ini 15 hari. Adapun fermentasinya saat itu semua sampah-sampah dapur, baik itu air bekas sisa daripada sayur-sayuran, termasuk bawang, termasuk kulit-kulit telur dan lain sebagainya. Ini sudah saya masukkan ke dalam sini dan dilakukan fermentasi menggunakan EM4. Begitu sahabat. Sekarang ini akan saya buka dan akan saya perlihatkan bagaimana hasilnya dan nanti akan saya praktekkan kepada tanaman. Oke, kita mulai. Oke, pertama-tama sahabat akan saya buka ini air lindinya atau pupuk organik cair yang saya buat sudah 15 hari yang lalu. Nah, di sini semua campuran-campuran aneka dedaunan, termasuk cabai, termasuk kulit bawang, termasuk pokoknya apa yang sisa-sisa yang keluar dari dapur ada semua di sini sahabat. Nah, sini sangat baik sahabat untuk kesuburan tanaman. Dengan nama lain ini namanya air lindi, nah, kalau bahasa umumnya. Di sini akan saya panen. Ini sudah saya siapkan sahabat. Ini ya saya siapkan untuk tempat pemanenannya. Jadi langsung akan saya saring saja ini. Langsung akan saya saring saja karena yang akan saya ambil untuk menjadi pupuk organik cair super bagus ini hanya airnya. Nah, sedangkan untuk nanti sampah-sampahnya ini akan dijadikan pupuk padatnya. Tapi nanti akan saya satukan dengan fermentasi pupuk-pupuk organik padat yang lainnya. Begitu sahabat. Oke, ini bisa dilihat ini aneka sisa makanan ya dari sampah dapur ya. Ini punya lengkap unsur haranya untuk tanaman. Dan ini sudah terfermentasi selama 15 hari sahabat. Sebenarnya dalam kita memanfaatkan limbah sampah dari dapur itu ada beberapa cara. Ada yang kita buat tempat khusus, tempatnya itu bertingkat. Di bagian bawah untuk menampung air tetesannya, di bagian atas untuk yang di bagian atasnya itu untuk menampung sampah-sampah dapurnya. Nah, kalau saya ini kan sengaja saya kumpuli. Nah, kalau saya ini pakai metode lain ini sahabat. Saya kumpuli dulu sampah-sampahnya, saya tutup, setelah banyak baru saya olah, saya fermentasi. Jadi saya rendam, saya gabung semua ini. Begitu. Nah, setelah ini nanti bisa langsung dimanfaatkan ke tanaman. Tapi perlu hati-hati juga sahabat dalam memanfaatkan air POC cair ini terhadap tanaman. Karena ini unsur haranya sangat tinggi. Baik nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, bahkan zat besinya ini sangat tinggi. Jadi nanti kalau kita mengaplikasikan kepada tanaman, itu jangan juga terlalu banyak. Nanti bahkan berdampak, kalau berlebihan ini bahkan berdampak pada tanaman, akan nanti sedikit proses untuk perkembangannya itu sedikit terganggu gitu sahabat. Bahkan mungkin bisa jadi kalau kita berlebihan untuk pemberian pupuk ini yang dari limbah dapur ini, kalau terlalu berlebihan bisa berdampak kepada tanaman mati begitu. Nah, adapun untuk takarannya nanti setelah ini akan saya sampaikan sahabat ya. Tetap disimak, jangan kemana-mana. Berkenan like, comment, subscribe, serta tekan lonceng apabila ada video-video saya terkait masalah pertanian, terkait masalah pupuk organik. Sahabat bisa langsung melihat tutorial video saya berikutnya. Oke, ini sudah mulai banyak. Ini waktu itu saya buat memang dalam takaran atau dalam dosis ini sebanyak kurang lebih 15 liter air ini sahabat. 15 liter air. Ini saya ngambil airnya. Sedangkan sampah-sampah beratnya ini nanti akan saya masukkan di dalam drum ini.
ada di samping rumah saya. Itu drum sudah saya siapkan memang untuk menampung sampah-sampah limbah sisa dari fermentasi. Nah, sampah-sampah itu nanti akan saya jadikan untuk sampah padat setelah terfermentasi dan setelah berubah menjadi seperti tanah. Dan ini dua manfaat jadinya dari sampah-sampah ini. Untuk airnya bisa menjadi pupuk organik cair yang sangat super, sedangkan sampah padatnya bisa menjadi pupuk juga yang bisa langsung diaplikasikan ke tanaman atau ke tanah atau dicampur media tanah. Oke, ini sudah jadi sahabat. Oke, sekarang ininya nanti akan saya masukkan ke tempat sampah maksudnya yang sudah saya siapkan memang. Setelah itu, nah ini sahabat, ini POC yang saya buat. Kalau ini sebulan sebelumnya sudah saya buat ini sahabat. Waktu itu saya buat awalnya 10 liter saja, dan ini sudah berkali-kali saya pakai. Ini mungkin kurang lebih sisa 5 liter ini. Nah, ini saya sudah ada stok panen baru untuk saya tambahkan di sini. Saya masukkan ke dalam jerigen. Jadi saya simpan di dalam jerigen sahabat. Kalau saya melakukan setelah panen, ini tetap akan saya lakukan fermentasi. Saya tutup supaya ini nanti benar-benar tidak tercampur dengan bakteri-bakteri lain yang dapat membahayakan tanaman. Sedangkan ini kan bakteri memang sudah kita olah, yang sudah kita buat fermentasi yang tujuannya untuk menyuburkan tanaman. Kalau aromanya ini cengir-cengir sahabat ya, namanya semua jenis sisa-sisa kotoran dapur ya masuk. Oke, ini saya masukkan ke dalam jerigen. Untuk sisanya tuh sampahnya, nah ini termasuk nasi-nasi nanti, termasuk beras nasi-nasi ini saya masukkan di sini. Mungkin kalau orang yang tidak biasa mengatakan mungkin menjijikkan, tapi kalau bagi kita petani, apalagi petani organik, ini sangat bermanfaat sahabat untuk kesuburan tanaman. Ini contoh yang sudah pada mulai terfermentasi. Ini semua campuran dari daun-daunan, semuanya masuk di sini sahabat. Nah ini nanti setelah 1 bulan, nah, baru bisa setelah dia terfermentasi menjadi seperti tanah, menjadi model pupuk organik. Nah ini sudah bisa kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman kita. Nah ini contohnya ini yang sudah jadi, ini sudah siap saya yang sudah saya siap aplikasikan. Nah ini pupuk cairnya saya kumpulkan ini dari tetesan-tetesannya ini sahabat. Oke, sekarang kita lanjut cara pengaplikasiannya, karena ada beberapa sahabat yang bertanya dosis, cara pemakaian dan pengaplikasiannya ke tanaman saat waktu saya membuat pupuk organik cair ini sahabat. Oke, sekarang langsung saja. Sini sudah saya siapkan air 10 liter ya sahabat ya. Ini air 10 liter. Nah, disimak baik-baik, ini air 10 liter. Sedangkan untuk pupuk organik cairnya, fermentasi dari sisa-sisa kotoran dapur atau dengan nama lain setelah jadinya air lindi namanya, ini cukup 1 liter. Kurang lebih cukup 1 liter ya, jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya masukkan ke dalam air ini, kita aduk, baru kita lakukan penyiraman. Oke, aplikasiannya kepada tanaman cabai merah sahabat yang ada di dalam karung, cukup setengahnya daripada gayung ini, cukup membasahi kurang lebih setengahnya. Kalau setengahnya kurang lebih mungkin dari 10 liter ini hanya setengah liternya untuk menyiramkan. Oke, ini juga bisa sahabat simak, ini tanaman cabai saya dalam polybag yang saya pupuk menggunakan air POC buatan saya ini sahabat. Bisa dilihat subur bukan? Ini semuanya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri, baik itu yang berbahan dasar koi kambing dan berbahan dasar dari sisa-sisa sampah dari dapur. Bisa dilihat betapa subur. Begitu juga dengan ini sahabat, ini terong yang baru saya tanam 5 hari yang lalu di media, cantik bukan? Di media pot bekas saya manfaatkan ini. Oke, demikian tadi sahabat cara pemanenan pupuk organik cair super dari sisa sampah-sampah dapur dan cara pengaplikasiannya. Insya Allah
Bila kita manfaatkan sisa sampah dapur ini secara baik dan dilakukan fermentasi, serta tidak asal-asalan, akan membuat tanaman-tanaman kita menjadi subur. Itu sahabat, bisa dilihat di sekeliling ini tanaman saya. Tuh, ada cabai di jauh sana, hijau royo-royo, dan buahnya juga banyak. Demikian dulu sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial saya. Nah, selebihnya mohon di like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.